Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Reza Ramadan. NIM saya A1N1234. Saya akan mempresentasikan UTS saya, yaitu nomor 1, uraikan perbedaan jenis data ordinal, nominal, interval, dan rasio, dan sertakan masing-masing 3 buah contohnya. Yaitu skala ordinal. Skala ordinal merupakan skala yang membedakan kategori berdasarkan tingkat atau urutan. Salah satu contohnya yaitu suatu peringkat ranking di suatu kelas, misalkan Ihsan ranking 1 dan Udin ranking 2, berarti Ihsan lebih pintar daripada Udin. Oke, skala nominal. Skala nominal merupakan skala yang hanya membedakan kategori atau klasifikasi berdasarkan jenis atau semacamnya. Skala ini tidak membedakan kategori atau klasifikasi berdasarkan urutan atau tingkatan. Contohnya itu, di sebuah gedung bioskop, para penonton diberikan nomor kursi duduk yang berbeda agar tidak terjadi perebutan kursi. Selanjutnya, skala interval merupakan skala yang membedakan kategori dengan selang atau jarak tertentu dengan jarak antar kategorinya sama. Skala interval tidak memiliki nilai non mutlak. Contohnya yaitu interval nilai pelajaran matematika siswa SMA 47 Surabaya adalah antara 0 sampai 100. Bila siswa A dan B masing-masing mempunyai nilai 45 dan 90, bukan berarti tingkat kecerdasan B 2 kali A. Nilai 0 sampai 100 hanya merupakan rentang yang dibuat berdasarkan kategori pelajaran matematika dan mungkin berbeda dengan mata pelajaran lain. Selanjutnya yaitu skala rasio, merupakan penggabungan dari ketiga sifat skala sebelumnya. Skala rasio memiliki nilai 0 mutlak dan datanya dapat dikalikan atau dibagi. Jarak antar kategorinya tidak sama karena bukan dibuat dalam rentang interval. Contohnya yaitu tinggi badan dari masing-masing data yang dikumpulkan. Jika dilihat dari skala rasio, Ihsan lebih tinggi 10 cm daripada Muiz, dan Muiz lebih tinggi 10 cm pada Cabi, dan Cabi paling pendek di antara Ihsan dan Muiz. Oke, dan itu kita beralih ke nomor 2. Nomor 2 itu disitu kita disuruh untuk membuat data tunggal sebanyak 35 siswa dari masing-masing nilai yang berbeda. Contohnya seperti ini. Baik, untuk cara pengerjaannya itu kita mulai dari mencari median, membuat tabel interval atau kelas interval. Kelas interval di sini yaitu saya mengambil dari rentang 10, nilai dengan rentang 10. Itu contoh 10 sampai 19 dan banyak kelas yaitu 5. Baik, untuk mencari frekuensinya yaitu kita cari dari berapa siswa yang mendapat nilai dari 10 sampai 19 dan jumlahnya itu ada 8 orang. Begitu pula di nilai 20 sampai 29 yaitu 6, 30 sampai 39 7, dan 40 sampai 49 yaitu 7, dan 50 sampai 59 yaitu 7. Jika dijumlahkan semuanya itu mendapatkan 35 sesuai dengan data siswa. Baik, di sini nilai tengahnya itu X yaitu 14,5, 24,5, 34,5, dan 44,5, 54,5. Lalu kita mencari nilai fx. Fx ini didapatkan dari F dikali X. Contohnya 8 dikali 14,5 sehingga dapat 116. Begitu seterusnya. Lalu setelah itu nilai fx ini dijumlahkan sehingga menghasilkan 1145. Lalu untuk mencari rata-rata kita gunakan rumus yaitu X bar sama dengan sigma Fi kali Xi per sigma Fi, yaitu sama dengan jumlah fx dibagi dengan banyaknya data yaitu 35.
1145 dibagi 35 sama dengan 32,71. Jadi rata-ratanya 32,71. Lalu kita masuk ke median. Di median ini kita mencari F besar. Kan F kecil sudah ada, yaitu 8677. Setelah itu kita cari dengan cara ini 8 ditambah 6. Contohnya 8. Baru 8 ditambah 6 menghasilkan 14. 14 ditambah 7 menghasilkan 21. 21 tambah 7 menghasilkan 28. 28 tambah 7 lalu mendapat 35. Jadi di sini kelas mediannya itu terdapat pada 17,5. Lalu kita mencari angka yang mendekati. Itu kita ambil 21 pada interval kelas ketiga. Oke. Sehingga didapat nilai B sama dengan 29,3. 29 ini diambil dari kelas kedua, yaitu dengan interval kelas ketiga, makanya 29,3. B nya sama dengan 10, itu rentang nilai. F sama dengan 14. Terus F kecil yaitu 7 dan N 35. Jadi rumusnya itu ME sama dengan B tambah P dalam kurung 1/2 N kurang F per F kecil sama dengan yaitu 29,3 ditambah 10 dalam kurung 1/2 35 kurang 14 per 7 sehingga menghasilkan 31,05. Modus. Jadi modusnya di sini yaitu kita ambil B1. Angka sering muncul yaitu 7 pada kelas ketiga. Lalu setelah itu B2 nya itu tepi bawah, tepi atas kelas modus. Baik, kita mencari kelas modus. Kelas modusnya itu berada di sini. Angka yang sering muncul itu 7 di frekuensi ke-7 di kelas interval ketiga. Yaitu rumusnya B1 sama dengan dikurang 7 dikurang 7 sama dengan 0. Kemudian B2 7 dikurang 7 sama dengan 0. Lalu B sama dengan 39,3, yaitu diambil dari sini di kelas interval ketiga, dan P nya 10. Sehingga rumusnya itu modus sama dengan 39,3 tambah 10. Sehingga MO sama dengan 39,3 tambah 10 itu 0 per ditambah 0 tambah 0 sama dengan 39 di 0,3. Lalu kita mencari kuartil. Letak kuartil 1 sama dengan nilai ke dalam kurung K per 4 dikali N sama dengan 1/4 dikali 35. 35 ini jumlah banyak data. Itu sama dengan 8,75. Lalu dibulatkan menjadi 9. Untuk kuartil 1, I sama dengan 1, F nya sama dengan 8, B 19,3, P 10, frekuensi F kecil sama 6, dan N 35. P1 sama dengan 19,3 ditambah 10 dalam kurung 9 dikurang 8 per 6 sama dengan 20,97. Desil 6 yaitu 60% dikali 35 sama dengan 21 data. Dilihat bahwa D6 berimpit dengan interval kelas ketiga. B sama dengan 39,3, P 10, F sama dengan 7, F besar sama dengan 14. B sama dengan 39,3, P 10, dan F 7, F besar 14, I sama dengan 6, dan N sama dengan 35. D6 di sini yaitu 39,3 tambah 10 dalam kurung 6 dikurang 35 per 10 dikurang 14 per 7 sehingga menghasilkan 49,28. Sampai sini dulu deh.
Oke, persepil 63. Letak P63 sama dengan dalam kurung 63 dikali 35 dalam kurung per 100 sama dengan 22,05. B sama dengan 29,3. P 10, F 14, F kecil 7 dan N sama dengan 35. P63 itu 29,3 ditambah 10 dalam kurung 63 dikali 35 dibagi 100 kurang 14 per 7 sama dengan menghasilkan 45,16. Oke, selanjutnya standar deviasi atau simpangan baku. Nilainya itu 10-19, daftar nilai interval kelasnya. Frekuensi FI 86777 hingga menghasilkan jumlahnya 35. XI yaitu nilai tengah, dan F kali XI menghasilkan 116, yaitu 8 dikali 14,5. Terus XI kurang X. Cara mendapatkannya ini yaitu XI dikurang dengan nilai dari X bar, yaitu 32,71. Lalu setelah itu XI kurang X bar kuadrat, yaitu nilainya 331,60, 64,40, 3,20 dan 139,00 dan 474,80. Jumlahnya semua 1016. Terus FI dalam kurung XI dikurang X bar kuadrat, yaitu nilainya 2652,8, 404,4, 24,4, 973 dan 3323,6. Setelah dijumlahkan hasilnya 7376,2. Setelah itu kita masukkan ke rumus S akar kuadrat itu sigma FI dalam kurung X XI dikurang X bar kuadrat per sigma FI kurang 1 sama dengan akar, kita ambil jumlahnya dari sini, yaitu 37376,2 per 31 kurang 5 kurang 1, 35 kurang 1 sama dengan hasilnya 14,729. Selanjutnya varian yaitu sama dengan tabel di atas. Nilai XI nya itu didapatkan dari hasil kuadrat dari 14,5 dikuadratkan sehingga mendapatkan 210,25. Lalu ini didapatkan dari F1 dikali XI kuadrat, lalu dijumlahkan mendapatkan hasil. Setelah nilai ini didapatkan, kita jumlahkan mendapatkan 48.268,75, dan jumlah F kali XI yaitu 145. Kita masuk ke rumus, yaitu S kuadrat dalam kurung akar sigma FI kali XI kuadrat dikurang dalam kurung sigma F XI kuadrat per N kurang 1 sama dengan dalam kurung akar 48.268,75 dikurang dalam kurung 1145 kuadrat per 35 kurang 1. Itu menghasilkan dari ini diakarkan jumlahnya ini sama dengan dalam kurung akar 48.268,75 dikurang dalam kurung 1145 kuadrat per 35 kurang 1. Terus hasil dari ini kita kurangkan lagi dengan 48.000 ini, itu 4 akar. Oke, sama dengan dalam kurung akar 48.268,75 dikurang 1069,95 per 34, itu sama dengan
akar 47.198,8 per 34 sehingga menghasilkan 37,26. Uji normalitas, yaitu HO sama dengan data berdistribusi normal, itu H1 sama dengan data berdistribusi tidak normal, dan taraf signifikansi yaitu yang dipakai sini sama dengan alfa sama dengan 0,05, dan nilai rata-rata sebelumnya yaitu 32,71 dan standar deviasinya 14,729. Lalu di sini kita buatkan tabel distribusi. Kelas intervalnya sama seperti yang tadi, frekuensinya 8, 6, 7, 7. Terus titik kelasnya ini nilainya kita ambil dari kelas sebelumnya 9, karena berada di kelas mediannya berada di interval ketiga, makanya 9,3, terus 19,3, 29,3, 39,3, 49,3 dan 59,3, hingga nilai ZI nya yaitu minus 1,59, min 0,91, 0,23, 0,45, 1,13 dan 1,81. Set tabelnya ini didapatkan dari tabel set, itu 0,0559 itu nilai dari Z min 1,59. Begitu seterusnya, kita lihat saja di tabel. Set tabel yaitu didapatkan dari tabel set. Karena ZI nya sini minus 1,59, maka kita cari di set tabel itu minus 1,59 sehingga mendapatkan 0,0559. Begitu pula seterusnya. Terus FZI ini didapatkan dari FO dikali ZI. Dari misalnya ini 8 dikali min 1 kurang min 1,59 hingga mendapatkan 0,4441. Begitu pula juga dengan yang di bawahnya. Terus LI ini didapatkan dari 0,441 dikurang 0,3186 sehingga mendapatkan 0,1255. Seterusnya dilakukan seperti itu. Dan FE itu LI dikurang dikali dengan N, banyaknya data itu 35 sehingga mendapatkan 4,39. Ini 0,1255 kali dengan 35 sehingga mendapatkan ini 4,39. Terus C kuadratnya itu 2,962 dan 0,487, 25,183, 0,001 dan 4,184. Terus C kuadratnya ini dijumlahkan semua dengan mendapatkan nilai 32,824. Jadi nilai X kuadrat tabel untuk alfanya yaitu 0,05 dengan daerah kritis 5 kurang 1 sama dengan 4. Didapat nilai X kuadrat sama dengan 9,45. Ini didapatkan dari tabel C kuadrat. Itu kesimpulannya berarti nilai X kuadrat hitung sama dengan 32,824. Baik, saya ulangi, yaitu nilai X kuadrat hitung sama dengan 32,824 lebih besar dari X kuadrat tabel sama dengan 9,49, maka HO ditolak. Artinya data berdistribusi tidak normal. Terus uji homogenesis. Taraf signifikansinya yaitu alfa 0,05. HO sama hipotesisnya itu HO varian kedua sama dan H1 varian kedua kelompok berbeda. F tabel sama dengan DB pembilang, itu sama dengan 5 kurang 1 sama dengan 4, varian terbesar. DB penyebut sama dengan 8 kurang 1 sama dengan 7, varian terkecil, dan alfanya 0,05. Maka diperoleh F tabel 4,12.
4,12 ini didapat dari tabel F. Terus F hitung sama dengan 1,350 kurang dari F tabel sama dengan 4,12, maka HO diterima dan disimpulkan bahwa kedua kelompok homogen atau sama. Baik, sekian hasil presentasi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.